Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam al-allamah al-mufassir al-usuli al-faqih wa huwa Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Qala al-hadi ashar, yang ke-11, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Bab termasuk di antara kesyirikan seseorang istighatsah kepada selain Allah atau berdoa meminta kepada selain Allah. Qala rahimahullah, mata fahimta ad-dhabita as-sabiqa, kapan engkau mengetahui dhabit yang lalu, yakni kriteria yang lalu, fi haddi asy-syirkil akbar, tentang batasan atau definisi syirik besar, wa huwa, yaitu anna man sarafa syai'an, bahwa barang siapa yang memalingkan sesuatu minal ibadati, memalingkan sesuatu dari jenis ibadah ya ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia seorang musyrik. Nah, jadi sarfu nau'in min anwa'il ibadah, memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, itu definisi syirik besar. Jika engkau telah mengetahui ini, kata Syekh, fahimta hadhil abwab ats-tsalatsah, maka engkau akan memahami 3 bab ini. Apa 3 bab itu? Bab tentang nadar, isti'adah, dan istighatsah. Engkau akan memahami 3 bab ini, allati wala al-musannifu bayanaha, yang musannif wala, yakni menyebutkannya secara berurutan, menyebutkan penjelasannya secara berurutan, ya kan? Yang pertama babun minasyirki an-nadhru li ghairillah, kemudian babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, kemudian babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah, wa la al-musannifu bayanaha. Penulis menyebutkannya secara berurutan. Nah, baik, jadi jika kita telah mengetahui definisi syirik besar, maka kita akan memahami bab ini. Bab yang pertama dari 3 bab ini yaitu bernadar untuk selain Allah, memalingkannya kepada selain Allah berarti syirik, karena dia termasuk ibadah. Demikian pula isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, dan juga istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah untuk dikeluarkan dari sesuatu yang sifatnya genting, maka termasuk syirik besar jika dipalingkan kepada selain Allah. Qala fa inna an-nadhra, penjelasannya sekarang, karena sesungguhnya nadar itu ibadatun, adalah sebuah ibadah. Madahallahul mufina bihi, Allah memuji orang yang menunaikannya. Di garis bawahi kata madahallahul mufina bihi, madaha, Allah memuji. Ini dhabit, kriteria amalan atau sebuah amalan itu dikatakan sebagai ibadah. Dikatakan sebagai sebuah ibadah, Allah memujinya. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i binadri ta'ah, dan Nabi memerintahkan agar menunaikan nadar yang sifatnya ketaatan, nadar yang isinya ketaatan. Ya, di garis bawahi wa amara, kriteria yang kedua, jika itu diperintahkan dalam syariat berarti ibadah. Wa kullu amrin madahahu asy-syari'u, dan segala urusan, segala perkara yang dipuji di dalam syariat, ya, madahahu syari',
dipuji oleh pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Atau asna ala man qama bihi, ataukah membuat syariat yaitu Allah memuji orang yang mengerjakannya, mengamalkannya. Nah, memuji ketaatan itu, Allah memuji ketaatan itu, atau memuji orang yang mengerjakan ketaatan itu. Au amara bihi, ataukah membuat syariat yaitu Allah memerintahkannya, fahuwa ibadatun, maka perkara itu adalah sebuah ibadah. Nah, itu tadi kriterianya. Allah memuji amalan itu, atau Allah memuji orang yang mengamalkannya, atau Allah memerintahkan. Nah, dan jika itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Fa'innal ibadata, karena sesungguhnya ibadah itu definisinya disebutkan oleh Syekh di sini, menukil ucapan Ibnu Taimiyah, ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah, berupa amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang sifatnya zahirah, nampak, wal batinah, dan tersembunyi. Wan nadru min dzalika, dan nazar termasuk dari itu. Ya, termasuk diperintahkan oleh Allah. Nah, termasuk dipuji oleh Allah orang yang mengamalkannya. Berarti dia dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Apa saja Allah cintai dan ridhai, maka itu ibadah. Baik, ini penjelasan tentang nadar. Sekarang tentang isti'adah. Qala wa kadzalika amara Allah bil isti'adzati bihi. Demikian pula Allah memerintahkan agar isti'adah, meminta perlindungan bihi, kepada Allah wahdahu, ya, kepada Allah saja, satu-satunya. Minasyururi kulliha, meminta perlindungan dari kejelekan-kejelekan seluruhnya. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Apa kelanjutannya? Min syarri ma khalaqa. Nah, meminta perlindungan hanya kepada Allah dari segala jenis kejelekan. Wa bil istighatsati bihi. Demikian pula Allah memerintahkan agar istighatsah, meminta al-ghauth, meminta agar dihilangkan, ya, kesempitan, kesulitan, fi kulli syiddatin wa masyaqqah, pada setiap keadaan yang sifatnya syiddah, sulit, wa masyaqqah, dan berat. Nah, ya, di dalam ayat bagaimana konteksnya? Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin, ya, Rasulullah dan para sahabat, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, ini ayat ini pendalilannya lebih jelas. Id tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi 5,000. Ya, kami bantu kalian dengan 5.000 malaikat. Nah, Masya Allah, satu malaikat saja sudah besar bantuannya, apalagi 5.000 malaikat. Baik. Nah, maka berarti itu ibadah. Fahadi ikhlasuha lillah, maka ini
Yaitu istighatsah, memurnikannya hanya untuk Allah, imanun wa tauhidun, merupakan sebuah keimanan dan tauhid. Jika itu dimurnikan hanya untuk Allah, dipalingkan hanya untuk Allah. Wa sarfu li ghairillahi syirkun, dan memalingkannya untuk selain Allah, syirkun adalah sebuah kesyirikan. Ya, wa tandidun, maknanya sama, kesyirikan. Ya, penyekutuan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, qala wal farqu baina ad-du'a wal istighatsah. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan perbedaan antara doa dengan istighatsah disebabkan karena di bab ya, penulis mengatakan an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Dia beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa meminta kepada selain Allah. Syekh butuh menjelaskan perbedaan antara keduanya karena disebutkan berdampingan di judul bab. Apa perbedaan istighatsah dengan doa? Kata beliau, anna du'a ammun fi kulli al-ahwal. Bahwa doa itu sifatnya umum. Ya, sifatnya lebih umum. Fi kulli al-ahwal, mencakup segala keadaan. Nah, meminta kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, namanya juga meminta kepada Allah, berarti itu doa. Ketika dia meminta kepada Allah dalam keadaan lapang, namanya apa? Doa. Dalam keadaan sempit namanya apa? Doa. Begitu maksud Asy-Syaikh di sini. Fi kullil ahwal. Pada setiap keadaan. Yakni antum tambahkan di situ keterangan, ditulis. Yakni dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fi kullil ahwal, yakni dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal istighatsatu, adapun istighatsah, hiya du'a lillahi fi halatis syada'id, adalah berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit. Ya. Jadi secara khusus ketika ditimpa kesulitan, seseorang berdoa, maka namanya apa? Istighatsah. Ketika dia mendapatkan cobaan-cobaan, musibah, berupa kesulitan-kesulitan yang menimpanya, kesempitan hidup, dan seterusnya. Dari al-ahwal, keadaan-keadaan yang sifatnya sulit dan masyaqqah. Ada rasa berat di sana yang dia rasakan. Kemudian berdoa kepada Allah agar terangkat rasa berat itu, kesulitan itu, kesempitan itu, musibah itu. Ini namanya apa? Istighatsah. Ya Allah, irfa'anna hadhil musibah. Misalkan kita sedang ditimpa musibah yang besar, banjir. Misalkan banjir, ataukah gempa bumi atau gunung meletus. Ya. Orang-orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar diangkat musibah itu. Ini namanya apa? Istighatsah. Istighatsah. Fa kullu dzalika. Nah, setelah kita ketahui perbedaan itu, Syekh mengatakan, maka semua itu yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdah. Wajib diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah saja. Baik itu berdoa secara umum, yang sifatnya umum, ya, maupun istighatsah yang khusus pada kondisi-kondisi yang sulit. Wa huwal mujibud du'a, wa huwal mujibu li du'a'id da'in, dan dialah Allah, dan dia Allah yang menerima, yang mengijabahi, yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa.
Al-mufarriju likurubatil makrubin, yang memberikan solusi. Al-farj, jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang sulit, makrub, ya, orang-orang yang menghadapi kesulitan. Nah, wa man da'a ghairahu, dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, min nabiyyin, berdoa kepada nabi, au malakin, ataukah malaikat, au waliyin, ataukah seorang wali, au ghairihim, atau selain mereka, au istaghatsa bi ghairillah, ataukah istighatsa kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang musyrik kafir, keluar dari Islam, jika dia berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah. Nah, di sini disebutkan nabi, malaikat atau wali. Ya. Baik, artinya orang-orang yang mulia saja, makhluk-makhluk Allah yang mulia saja ini tidak boleh disandingkan dengan Allah Jalla wa'ala, penguasa alam semesta. Apalagi orang-orang yang berada di bawah derajat mereka. Atau kemungkinan yang lain, kenapa deretan nama ini yang disebutkan, karena inilah yang banyak terjadi. Nah, banyak yang menyekutukan Allah dengan nabi, dengan malaikat, atau dengan orang saleh. Maka ma huwa musyahad, sebagaimana yang kita saksikan di zaman kita, ya, di tengah-tengah masyarakat kita ini yang terjadi. Kuburan-kuburan para wali dan orang-orang soleh dijadikan sebagai taghut, sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Wa kama annahu kharaja minad din, dan sebagaimana dia telah keluar dari agama, faqad tajarrada aidan minal aqli, maka dia juga telah lepas, ya, juga telah lepas dari akal, yakni tidak sejalan dengan logika. Ya, kesyirikan itu di samping merusak agama seseorang, maka juga akan merusak akal sehat seseorang. Merusak agama jelas. Kenapa? Karena termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman. Ini keadaan syirik. Nah, dan juga kata Syekh, tajarrada minal aqli, ya, merusak akal sehat. Nah, dan sudah pernah kita singgung ini. Kenapa dikatakan merusak akal sehat seseorang? Bagaimana tidak bergantung dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Nah, man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang keadaannya lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah. Ya, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Kenapa tidak bisa mengabulkan permintaannya? Karena yang diminta benar-benar mati. Atau orang-orang yang sudah mati. Kemana akal sehatnya? Kemana? Ya kan? Inilah akibat dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Merusak agama, merusak akal sehat. Qala fa inna ahadan minal khalqi. Kenapa dikatakan tajarrada minal aqli? Karena ahadan minal khalqi, seorang pun dari kalangan makhluk, laisa indahu minan naf'i wad daf'i, dia tidak memiliki manfaat. Nah, ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak, yakni kemudaratan, mithqala dzarratin,
seberat biji sawi, sedikit pun. Tidak bisa memberikan an-nafa', manfaat, tidak pula menolak kemudaratan. La an nafsi, tidak dari dirinya, wala an ghairi, tidak pula dari orang lain. Nah, la haula lana wala quwwah. Kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sebabnya dikatakan lepas ya dari akal sehat. Nah, balil kullu fuqara'u ila Allah fi kulli syu'unihim. Bahkan semua makhluk butuh kepada Allah pada setiap keadaan-keadaan mereka. Difahami? Barakallahu fikum. Selesai penjelasan As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk ke bab berikutnya. Qala bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Di dalamnya penulis menjelaskan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Dan penjelasan tentang keadaan al-mad'un, pihak-pihak yang diseru selain Allah. Keadaan mereka bagaimana? Orang-orang yang diseru itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Nah, wa fi dzalika taqrirun litauhid, dan pada yang demikian itu ada bentuk penetapan terhadap tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan bukti-bukti yang nyata. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. Sekarang kita menjelaskan dalil dalam bab ini satu persatu. Yang pertama, ayat 191 dan 192. Nah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan ma la yakhluqu syai'an, menyekutukan sesuatu dengan Allah yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Ini pertanyaan, ada hamzah di situ. Yusyrikuna, hamzah apa namanya? Istifham. Ya, santa hamzah istifham. Istifham di sini artinya istifham ingkar atau taubih. Nah, istifham yang bersifat mengingkari, pengingkaran dan celaan terhadap orang yang menyekutukan Allah, terhadap orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. La yakhluqu syai'an, tidak mampu ya menciptakan sesuatu. Wahum yukhlaqun, dalam keadaan mereka yang diciptakan. Yakni orang-orang yang diseru selain Allah ini, mereka itu makhluk. Nah, dan makhluk itu tidak mungkin berserikat dengan Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una lahum nasran, mereka tidak mampu menolong mereka. Mereka tidak mampu. Siapa mereka? Pihak-pihak yang disuruh itu, berhala-berhala itu, orang-orang soleh itu, para malaikat itu, tidak mampu menolong mereka. Mereka siapa yang ditolong? yakni yang menyembah mereka. Nah, yang disembah tidak mampu menolong yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun, tidak pula mampu
menolong diri-diri mereka sendiri. Ya, jangankan menolong orang-orang yang menyembahnya, menolong dirinya sendiri tidak bisa. Nah, tidak bisa menolak, mencegah kemudaratan yang akan menimpa diri mereka. Bagaimana mungkin bisa menolak kemudaratan dari orang lain? Dirinya sendiri tidak bisa ditolong oleh dia. Nah, jadi di dalam ayat ini ada bentuk celaan bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang kita dengar sendiri sifatnya ya penuh dengan kekurangan. La yakhluqu syai'an, tidak mampu menciptakan sesuatu. Ya, perkara yang paling kecil tidak bisa mereka ya ciptakan. Nah, baik, bahkan mereka lah yang diciptakan makhluk, tidak mampu menolong orang-orang yang meminta kepadanya, tidak pula mampu menolong diri mereka sendiri. Ini keadaan al-mad'un, orang-orang yang diseru selain Allah. Dalil berikutnya surat Fatir ayat 13, wa qawluhu walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah ya, dari kalangan malaikat, para nabi ya. Nah, demikian pula al-asnam, berhala-berhala. Ma yamlikuna min qatmir, mereka tidak memiliki ya, sesuatu apapun. Nah, walaupun itu adalah sebuah qitmir. Qitmir adalah al-lifafah allati takunu, ditulis qitmir. Qitmir adalah al-lifafah, selaput allati takunu ala nawati tamri, yang membungkus biji tamar, biji korma. Antum jika memakan ya tamar, bijinya dimakan atau dibuang? Hah? Dibuang, jangan dimakan bijinya. Sebelum antum buang atau antum tanam ya. Siapa tahu antum mau tanam di sini. Antum perhatikan bijinya, di situ ada selaput yang tipis. Nah, itu qitmir, sesuatu yang sangat rendah, tidak punya bobot. Ya kan? Permisalan ya, tentang sesuatu yang sifatnya sangat tidak punya nilai. Nah, mayam lipuna min qitmir, qitmir saja mereka tidak punya. Padahal qitmir itu tidak ada harganya, selaput yang menutupi biji korma. Ada harganya kayak itu? Tidak punya nilai. Dijual pun nggak ada yang mau beli. Antum kumpulkan misalkan, jadinya satu karung goni misalkan, qitmir, mau diapakan? Ada yang mau ngambil itu, ya kan? Apalagi kalau cuma satu selaput, ya, yang dimanfaatkan bijinya bisa ditanam, ya kan? Selaputnya nggak ada manfaatnya, nggak punya nilai. Qitmir saja mereka tidak punya. Ini keadaan ya berhala-berhala yang kalian suruh selain Allah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, dan seterusnya lanjutan ayat. Ya, jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Ya, tidak bisa mendengar permintaan kalian. Ya, karena itu tadi yang diseru benda mati atau orang yang sudah mati atau malaikat yang sibuk dengan tugas-tugas mereka. Nah, walau sami'u mastajabu lakum. Baik, dalil berikutnya fi sahih. Nah, baik, kita sebutkan dulu kesesuaian ayat ini dengan bab. Ya, ditulis anna fiha al-burhan al-qati', bahwa di dalam ayat ini ada bukti yang nyata ala butlan syirk.
bukti yang nyata terhadap batilnya kesyirikan. Apa buktinya? Syirik itu batil. Karena yang diseru tidak memiliki kitumir. Apa kitumir tadi? Selaput biji korma. Nah, yang disuruh tidak punya itu. Jangankan uang 1.000, 2.000, atau 50.000 yang berharga bagi sebagian orang. Selaput biji korma saja nggak punya. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Batilnya kesyirikan. Bukti yang nyata atas batilnya kesyirikan, waradda 'alal musyrikin, dan juga dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik. Nah, bantahan terhadap orang-orang musyrik. Kita baca dalil berikutnya, yaitu hadis. Qala rahimahullah wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, yakni hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Siapa kunyanya Anas? Abu Hamzah. Ya. Abu Hamzah. Anas Abu Hamzah. Nah, khadimu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pelayan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, Anas mengatakan, sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam terluka yauma Uhudin, pada peperangan Uhud. Nah, sujja itu yakni terluka pada bagian wajah dan kepala. Baik. Asyujjatu al-jarhu fil ra'si wal wajhi khassatan. Luka yang terjadi pada bagian kepala dan wajah. Dalam hal ini rubai Nabi, gigi rubai Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa kusirat rubaiyatuh, gigi rubai Nabi patah. Gigi rubai itu adalah gigi yang letaknya atau posisinya setelah gigi sunaya. Ya, antum kan belajar makharij. Ya. Ada sunaya al-ulya, ini gigi seri. Di sampingnya itu rubai. Setelahnya lagi gigi taring. Jadi rubai adalah gigi yang terletak antara gigi taring dengan gigi seri. Coba antum pegang semua. Jangan sampai salah pegang. Coba, mana rubainya? Zubair, pegang rubainya. Ya, jangan sampai gigi taringnya nanti yang dipegang antara gigi taring yang tajam itu dengan gigi seri, gigi kelinci. Itu ada rubai. Ya, setiap orang punya 4 rubai, 2 di atas, 2 di bawah, kecuali jika ompong, ya kan? Jadi ompong. Tapi yang normal ya 4 rubai. Nah, ya makanya tuh jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Ini yang kecil-kecil ini, nanti giginya ompong. Suka makan gula-gula, coklat. Copot nanti giginya. Baik. Nah, itu yang patah. Ya. Subhanallah, sampai patah gigi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kusirat, patah. Mending kalau copot, ya. Copot. Ya. Tidak terlalu sakit, ini patah. Nah, alaihi salatu wassalam. Faqal, ya, ketika mengalami kondisi yang seperti itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam putus asa. Ya. Nah, putus asa dari keberuntungan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, sudah merasa putus asa.
kaum ini tidak akan beruntung lagi. Nah, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung, syajju nabiyahum, ya, kaum yang telah melukai nabi mereka. Nah, baik, fanazalat, maka turunlah ayat 128 dari surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un, laisa laka, kamu tidak memiliki, minal amri syai'un, dari urusan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, kamu wahai Muhammad tidak memiliki, ya, tidak menguasai sedikit pun dari urusan ini. Nah, difahami? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Boleh jadi kita manusia menyangka kaum ini sudah nggak ada harapan lagi, sudah keras penentangannya, udah kita putus asa melihat zahirnya kondisinya, aduh, tidak diharapkan lagi sudah orang-orang ini. Ya subhanallah, ternyata ya ru'us mereka, pentolan mereka masuk Islam di kemudian hari. Laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, kamu tidak memiliki urusan sedikit pun. Semua Allah yang mengatur urusan. Padahal Nabi sudah mengatakan kaifa yuflihu qaum, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung. Artinya tidak diharap lagi sudah, ya, kebaikan dari mereka. Kenapa tidak diharap? Karena berani melukai nabi mereka yang Allah utus untuk mendakwai mereka. Tapi ternyata subhanallah, Allah yang mengatur segala urusan, ya, pentolan-pentolan mereka masuk Islam di kemudian hari. Nah, ya, kita baca hadis berikutnya. Wa fihi, dan terkait dengan ini ada hadis yang lain. Ali bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya Umar. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah atau bahwasanya Umar mendengar Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, membaca, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika beliau telah mengangkat kepalanya dari ruku', fi raka'atil akhirati minal fajri, pada rakaat terakhir dari salat fajar, yaitu pada kondisi i'tidal, ya. Nabi doa kunut di situ dengan kunut nazilah. Ya. Di dalam hadis ini tidak ada dalil mengkhususkan salat fajar dengan kunut, karena konteksnya adalah kunut nazilah, bukan hanya pada salat fajar saja Nabi berdoa, tapi 5 waktu sehari semalam, ya, beliau berdoa di salat-salatnya dengan kunut nazilah. Nah, yang diriwayatkan dalam hadis ini pada salat fajar, belum membaca dalam kunutnya Allahumma ya Allah il'an fulanan wa fulanan, laknatlah fulan dan fulan. Coba doa dengan mentayin fulan, 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 disebutkan, ya Allah jauhkan dari rahmatmu fulan, laknat mereka, laknat mereka. Karena sudah keterlaluan, ya, penentangan yang mereka lakukan, penindasan yang mereka lakukan, sampai-sampai gigi rubai Nabi patah. Coba. Nah, ba'dama yaqul, setelah Nabi mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Di sini ada dalil bahwa doa kunut itu dibaca setelah sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Ya.
Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak memiliki sedikit pun dari urusan ini. Nah, wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang didoakan laknat tadi yad'u ala Safwan ibni Umayyah. Ini yang pertama, dihafalkan. Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr. Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Yang ketiga Al-Harith ibni Hisham. Mereka adalah ru'usul musyrikina yauma Uhudin. Ya, ketiga orang ini adalah pentolan, ya, pemimpin orang-orang musyrik di peperangan Uhud. Ya, kejadian di mana ketika itu gigi rubai Nabi patah. Nah, Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, dan Al-Harith ibn Hisham. Nabi mendoakan mereka, mentakyin nama-nama mereka. Ya, didoakan agar mendapatkan laknat. Ya subhanallah, Allah memiliki, ya, ketentuan yang lain. Taballahu alaihim wa hasuna islamuhum. Allah menerima taubat mereka, kemudian mereka masuk Islam, dan Islam mereka baik. Nah, istiqomah di atas syariat Islam. Tiga orang ini tadi, padahal sudah didoakan agar mendapat laknat. Laisa laka minal amri syai'. Ya, ini keadaan Nabi SAW yang diseru selain Allah oleh para penyembah kuburan. Nah, baik, beliau sama sekali tidak memiliki campur tangan di dalam mengatur segala urusan. Al-amru biyadillah azza wa jal. Segala urusan itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada 5 waktu. Masih ada 5 menit waktu. 5 waktu. Lanjut, satu hadis lagi. Terakhir. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita tinggal membaca masail. Biar hafalan antum banyak. Ya kan? Dibagi-bagi nanti kelas 1 baca ayat. Ya kan? Kelas 2 baca 1 hadis. Ya, kelas 3 terus berikutnya. Begitu. Ya, kalau banyak dibagi-bagi. Ya, kalau banyak dibagi, jangan dimakan sendiri. Ya. Wa fihi Nabi Hurairah, dan terkait dengan ini juga datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri. Ya, hina unzila alaihi, ketika diturunkan kepada beliau ayat wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau bangkit menuju Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Beliau pergi ke Safa. Bukit Safa, berdiri di situ karena Bukit Safa tempatnya tinggi. Kenapa? Agar suaranya terdengar. Beliau menyerukan, ya ma'asyara Quraisy. Dari Bukit Safa beliau memanggil, wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Nah, apa kata Nabi? Memanggil orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum. Ya, belilah diri-diri kalian. Artinya selamatkanlah diri-diri kalian. Selamatkanlah dari azab Allah dengan menauhidkannya dan taat kepadanya. La ughni ankum minallahi syai'a. Sedikit pun aku tidak bisa mencukupi kalian dari Allah. yakni aku tidak bisa melindungi kalian dari azab Allah. Kemudian dipanggil satu persatu kerabat Nabi. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas munada
jenis munadanya apa? Yusrin. Ya Abbas, Abbasu. Mufradul alam, ahsanta. Ya Abbasu ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi alaihi salatu wassalam. La ugni anka minallahi syai'a, aku sedikit pun tidak bisa menolongmu dari Allah. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'a, sedikit pun aku tidak bisa menolongmu dari Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, dan wahai Fatimah putrinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, beliau memanggil putrinya. Salini min mali ma syi'ti. Mintalah dariku ya, hartaku apa saja yang kamu inginkan. Karena ini yang mampu beliau berikan. Ya kan? Harta beliau bisa memberikan. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak mampu menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta beliau mampu. Adapun perkara-perkara yang beliau tidak mampu, maka beliau berlepas diri darinya. La ughni anki minallahi syai'a. Nah, baik, kesusahan hadis. Munasabatu al-hadis al-bab. Anna fihi annahu la yajuzu. Hadis ini, di dalam hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh, la yajuzu an yutlaba min ar-rasul, tidak boleh meminta kepada ar-rasul. Wala min ghairihi, tidak pula dari selainnya. Ditulis, jangan cerita. Tulis, kalau enggak suruh berdiri, tulis. Cepat tulis. Kok malah cerita? Bahwa tidak boleh meminta kepada ar-rasul, tidak pula dari selainnya, mimbabi aula. Mimbabi aula. Nah, illa, kecuali ma yaqdiru alaihi min umuri dunya, kecuali dalam perkara-perkara yang dimampunya dari urusan-urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan, wahai Fatimah, minta hartaku. Ya. Masyiti, berapa saja yang kamu minta. Nah, karena itu yang belum mampu. Baik. Wa amma ma la yaqdiru alaihi, adapun yang tidak mampu dilakukan illallah, kecuali oleh Allah, fala yajuzu an yutlaba, maka tidak boleh diminta illa minallah, kecuali dari Allah, kecuali dari Allah. Fafihi, maka pada hadis ini ada bantahan terhadap para penyembah kuburan, alladzina yastaghitsuna bil amwat, yang meminta tolong kepada orang-orang yang sudah mati, di tafrijil kurbat, agar mendapatkan solusi jalan keluar dari kesulitan, wa qada'il hajat, dan agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya, pelajaran kita untuk malam hari ini, dan ingat tugas antum menghafalkan dalil-dalil dari bab ini. Ada 2 ayat dan beberapa hadis. Ya, insyaallah taala kita setorkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafaddalu barakallahu fikum.